Terima kasih untuk anugerah-Mu, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami tahu sesuatu yang baik dan bahkan yang terbaik sedang Kau kerjakan di tengah-tengah kami hari ini. Jangan biarkan satu orang pulang dalam keadaan sama. Engkau mengubah setiap kami seperti yang Tuhan mau. Roh hikmat, wahyu dan pengertian curahkan dengan limpah bagi kami hari ini. Untuk kemuliaan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, amin. Mari kita buka firman dalam Yohanes pasal yang ke-21. Lihat pada ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Yohanes pasal yang ke-21, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Firman mengatakan, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Kalau Anda perhatikan, kali pertama dan kedua, Tuhan bertanya kepada Petrus, tidak ada reaksi emosional yang ditulis oleh Alkitab. Tapi kali ketiga, ketika dia bertanya untuk ketiga kalinya dan dia berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Alkitab mengatakan, maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Mengapa Tuhan kejar terus, saudara? Sampai bahkan 3 kali. Saya percaya Tuhan mau berkata begini kepada Petrus, tapi juga pada setiap kita. Kalau engkau berkata engkau mengasihi aku, jangan ucapkan dengan enteng perkataan itu. Karena begitu banyak orang yang berkata, I love you Jesus, aku mengasihi engkau Yesus. Tapi semua diucapkan dengan begitu light, dengan begitu enteng. Tanpa keluar rasa sakit apapun dari dalam kita. Kalau Anda perhatikan seperti Tuhan sedang memeras sesuatu. Dan sampai dia dapatkan sari yang paling dasar, yang paling hakiki dari hatinya Petrus. Sehingga ketika dia ucapkan itu, ada kesedihan, ada pain, ada rasa sakit di dalam yang keluar ketika dia berkata, engkau tahu segala sesuatu, aku ini mengasihi engkau. Ketika dia berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, dia berkata, engkau telah lihat luar dalamku semuanya Tuhan. Dan dia berkata, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kali ketiga itu diucapkan dengan pain, dengan sakit. Kasih itu kepada Tuhan tidak bisa dengan enteng diucapkan. I love you, I love you, I love you.
Tapi saya percaya setiap orang satu kali akan dibawa dalam pengalaman seperti ini. Di mana Tuhan berkata, really? Kamu mengasihi aku? Sampai kemudian sakit diperas habis. Seluruh sari di dalam kita keluar. Dan kita bilang, Tuhan, aku memang mengasihi Engkau. Kebanyakan orang hanya sampai di mulut. Tapi Tuhan kalau mau itu keluar dari dasar hati yang paling dalam. Semua kita, kalau Anda jalan terus dengan Tuhan dan tidak berhenti, satu hari Anda akan bertemu dengan pengalaman-pengalaman seperti itu. Lihat Yohanes pasal 15, saudara. Ayat yang ke-13. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan dia berkata, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Persahabatan itu mesti dua arah. Kalau satu orang mengakui dia sahabatku, tapi yang orang lain tidak berkata yang sama, mereka belum sahabat. Itu hanya bertepuk sebelah tangan sebetulnya. Persahabatan itu antara kita dengan Yesus dan Yesus dengan kita. Dan dia berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dia telah berikan nyawanya buat kita. Pertanyaannya adalah apakah kita juga sedia memberikan semuanya bagi dia. Dia berikan bukan dengan tertawa terbahak-bahak naik ke kayu salib, saudara. Itu dia tanggung semua yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Tapi kemudian kita harus merenung. Kalau dia mengakui kita sahabatnya, apakah kita mengakui dia sahabat kita? Kalau dia berikan sampai ke nyawanya, kita mau beri sampai seberapa? Kasih yang sejati itu keluar bahkan dengan kesakitan sebetulnya. Kasih yang tidak sejati itu selalu berkata, aku akan memilikinya, posesif. Tapi kasih yang sejati, itu kasih yang kalau diungkapkan itu, kadang sakit sekali. Tapi itu kasih yang sejati. Saya mau cerita masa lalu saya, mungkin belum pernah saya ceritakan di sini. Kami mulai kenal istri saya sekian puluh tahun yang lalu. Dan waktu hubungan kami sudah mulai dekat, saya terus terang tidak langsung dapat restu dari calon mertua saya dengan berbagai alasan. Saya pikir mereka sekarang bersyukur kepada Tuhan karena mereka menerima saya jadi menantunya. Saya percaya itu, saudara. Dan saya bukan satu-satunya pria yang mencoba mendekati dia. Ada oknum-oknum lain yang mencoba yang sama. Dan jujur lebih bermodal dari saya. Cuman istri saya itu melihat jauh ke depan. Nah itu pinternya dia, saudara. Itu saya akui sekarang. Pada waktu itu benar-benar tidak ada apa-apanya. Saya hanya mahasiswa biasa, kuliah jurusan sejarah, belajar candi, belajar Mojopahit, Kerajaan Demak. Anda mau makan apa dengan Demak, Pajang, Mataram, Pajajaran? Ya tahu saya bisa cerita, tapi ketoprak humor juga ngerti bagaimana jalan ceritanya. Saya diundang jadi hamba Tuhan, saya belum banyak keluar. Saya khotbah sering itu di Beruntungan, tempatnya Pak Marso itu sering ke sana. Jadi yang lain-lain nggak banyak. Saya masuk keluar di kampung-kampung di Semarang, di banyak persekutuan yang sangat kala punya. Tapi di luar saya nggak ada apa-apa. Tidak ada orang kenal saya. Jadi secara manusia, apa yang diharapkan?
Hampir nggak ada. Tapi bukan itu yang saya ingin tekankan buat saudara. Nah, artinya pada waktu itu karena restu tidak didapat. Dan oknum-oknum lain lebih bermodal dari saya. Kan saya sebetulnya tipis sekali. Tapi satu kali Tuhan mengajar saya, a true love, kasih yang sebenarnya. Saya masih ingat ya saudara. Saya naik sepeda motor saya. Itu lebih sering mogok daripada tidak. Saya baru pulang dari kampus, siang hari. Saya berhenti di perempatan di Gajah Mada. Karena lampu merah. Dan di situ Tuhan ngomong sama saya. Dia berkata begini, kalau Tina aku kasihkan ke orang ini, bagaimana? Saya bilang, excuse me. Ini suaranya siapa ini? Tapi saya tahu itu Tuhan. Di jalan, lampu merah. Tuhan ngomong, kalau Tina kasihin dia bagaimana? Anda mau jawab apa? Kalau saudara masih belum kawin, Anda ngerti perasaan saya. Kalau sudah pernah kawin, pernah ngerti perasaan seperti ini. Dan kalau ngomong orang, Anda bisa bantah. Kalau Tuhan yang ngomong, Anda mau bilang apa? Terus ngomong, ya itu, paling orang bisa malah kelakon. Ngomong tidak, dan berkata kok tidak menyerah. Susah tak saudara? Tapi detik itu saudara, detik itu, saya bilang begini, Tuhan, kalau itu membuat dia lebih bahagia daripada menikah dapat saya. Kalau dia menikah dengan dia dan membuat dia lebih bahagia, aku rela. Jadi istri saya harap mengerti saya menikah dengan dia untuk membuat dia bahagia sebetulnya. Samuel bilang tidak bahagia. Oh no. She is very happy. Yang mau tahu nggak? Saya bilang terus terang. Kalau memang dia kau nikahkan dengan itu. Dan dia lebih bahagia daripada menikah dengan saya. Yang secara manusia nggak jelas masa depannya. Saya rela. Jawaban Tuhan apa? Yang saya tahu. Seminggu kemudian, approval dari calon mertua sudah turun. Boleh menikah dengan saya, saudara. Saya menyisihkan oknum-oknum itu. Dalam sekejap, Tuhan ubah hati mereka menjadi lain, saudara. Nah, tapi itu sakit. Waktu saya beri, saya berkata, ya sudah. So painful buat saya. Dalam hati saya sudah berkata, aduh, hilang nih. Tidak mungkin diberikan ke saya. Tapi Tuhan mau berlihat. Dia mau ngerti ini hati orang ini seperti apa. Sebetulnya. Kasihnya ini hawa nafsu atau tulus kasih. Dia mau lihat. Sekaligus dia ngajari saya. The true love. Kalau diuji sekalipun sakit sekali. Tidak pernah untuk kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan yang dikasihi. Karena itulah dia tanya sampai 3 kali. Dan kali ketiga sakit itu Petrus. Dia sedih, dia berkata, Engkau tahu segala sesuatu Tuhan. Engkau tahu aku mengasihimu. Seringkali tidak mudah saudara. Tapi I think itu yang dari waktu ke waktu kami sekeluarga diajar Tuhan, dididik Tuhan. Wujud kasih itu sesuatu yang kalau diberi itu sakitnya luar biasa. Saya tidak tahu setiap Anda ya, pernahkah mengalami ada sesuatu yang sangat kalau engkau berikan, engkau berkata, aku lepasin Tuhan. Itu Anda tahu sakitnya luar biasa. Beberapa orang memberi dalam ukuran kenyamanannya. Ya ini masih neken saya tapi belum sampai sakit. Ya sudah kasihkanlah. Sebagian besar begitu. Tapi kalau Anda terus jalan dengan Tuhan, one day itu pengalaman akan Anda miliki. Saya teringat pengalaman pertama kali Tuhan minta mobil kami, saudara. Ketika menikah kami gak punya apa-apa. Kami naik motor yang saya pakai itu. Lalu setelah menikah beberapa lama, Tuhan itu baik. Kami diberi mobil, pick up ya, kecil gitu ya.
Daihatsu, bak terbuka. Dan di belakangnya kami harus taruh 2 jerigen isi pasir supaya stabil. Tapi kami lewat daerah ini yang dulu banjir, kena rob terus. Jadi keropos. Satu hari Bu Yuni naik mobil saya. Kami bertiga, kelas berat semua saudara. Dia naik, dia nginjek kerapik, bawahnya itu langsung jebol karena sudah berkarat. Tapi Tuhan itu baik. Gak lama saya diberkati saudara. Diberkati, ada orang ngasih berkat buat saya. Terus saya jual mobil itu, saya tambahkan. Saya naik mobil kebanggaan saya, Suzuki Corsica, saya masih ingat. Itu kayak Rangers, kayak cowboy. Waduh, ada teman saya, Pak Yuel, pendeta Yuel Salatiga ngomong, pendeta kok numpak yang ngono, kayak cowboy. Saya bilang, ganti toh, kayak duitnya tak ganti nih, saya bilang gitu. Yo aku nak duit. Merasa komentar, saya berkata gitu. Nah, ini teman saya, saudara. Tapi itu mobil kebanggaan. AC-nya dingin, ya toh, keren, murah meriah, saudara. Buat kami itu segalanya. Dan kami tidak punya kendaraan tunggangan lain. Pada waktu kita beli gedung ini, saudara, tahun 92, Tuhan bicara sama saya. Persembahkan mobilmu, jual untuk aku. Nah, Anda harus mengerti ya, saya dari background keluarga sederhana. Punya mobil itu precious buat kami. Tapi ketika saya dengar Tuhan berkata, saya bilang, saya nggak mikir tuh, lah aku naik apa? Saya berkata ya naik Daihatsu kalau perlu. Ya toh, naik becak kalau perlu. Tapi Tuhan minta ini. Banyak orang mengukur dengan ukuran kenyamanan. Kepentingannya dulu digaris, di luar ini kau boleh minta Tuhan. Tapi ngelewatin ini, aku korban terlalu besar. Tapi saya belajar dengan Tuhan. Kasih yang sejati itu tidak pernah menggaris sesuatu untuk dirinya dulu. Dia tawarkan terbuka bagi tuannya. Dan istri saya ngalami itu, sakit. Dia bilang, wah aku gak bisa. Ini kaki kita ini. Kalau kemana-mana gimana? Mobil cuma 1 diberi. Gak bisa. Saya gak mau paksa dia, saya bilang, coba 2 minggu kamu sembahyang. Tanya Tuhan. Baru seminggu, dompetnya hilang. Hilang. Di dalam kebaktian, dompet hilang. Isinya uang saya masih ingat 80.000 rupiah waktu itu. Dan itu hampir semua uang dalam yang kami punya. Di dompetnya dia. Cus, hilang. Terus dia ngomong sama saya, wah Tuhan tegur saya. Ya sudah, aku rela. Saya masih ingat itu mobil diambil dan dibayar hari Sabtu. Kok masih ingat Pak? Ya. Sebab itu berasa banget itu sakitnya. Dari motor mogokan, ganti mobil keropos, ganti rodok keren buat saya itu, saudara. Diminta, pun. Nah, saya bilang itu berasa sekali. Dan waktu saya berikan, saudara, sakitnya luar biasa. Cuma saya masih ingat begini. Yang beli datang, harganya saya masih ingat, 7,5 juta lakunya. Kok kelingan tuh Pak, wong bekas saudara. Barang kalau buat Anda berharga, itu bekas sekali kalau keluar. Dan saya masih ingat Sabtu juga karena saya itu menjelang ke Surabaya. Karena minggu paginya saya khotbah di tempatnya GPPS Om Ishak Liu. Jadi datang kira-kira jam 2, jam setengah 3. Terus saya telepon Pak Timotius. Saya bilang tolong ke rumah, ambil. Bahkan istri saya ngomong begini. Tuhan ngomong ke dia, bukan hanya mobil, semua perhiasanmu berikan buat aku. Jadi semua yang dia punya dikasih semua. I think kecuali cincin kawinnya. Semua diberi. Terus saya pergi ke Surabaya. Dia di Semarang tidak ada kendaraan sama sekali. Tapi rupanya Tuhan itu bagus saudara. Itu ternyata bukan yang terakhir. Itu mobil yang pertama yang dia minta. Belakangan dia minta lagi. Saya punya Mazda 323, dia bilang,
korbanin. Harganya masih ingat saudara, 26,5 lakunya. Bapak kok ingat toh Pak? Yang menyakitkan tuh Anda pasti ingat saudara. Believe me. Yang menyenangkan lebih gampang lupa, yang menyakitkan itu goresnya dalamnya luar biasa. Dan saya pikir itu selesai ya. Enggak juga. Yang ketiga itu lebih enak itu memberinya. Memberinya bukan apa-apalah. Tuhan, ya itu tidak terlalu menyakitkan karena langsung diganti sama Tuhan itu. Itu ketiga itu. Mazda Familia itu. Yang keempat, BMW. Itu yang sakit dia. Sakit punggungnya, tapi I think hatinya juga sakit. Sebab istri saya ini suka ngebut kalau naik mobil. Dan BMW itu sport sekali. Dia paling suka. Tapi gak apa-apa. Saya belajar, saya tidak melihat yang kami berikan tambah rendah. Tapi selalu dia peras sesuatu. Kasih yang tidak murni akan membuat garis nyamannya dulu untuk diri kita. Di batas ini Tuhan, ini sudahlah, ini nyamanku. Lewat dari ini, sakit. Di luar ini, bolehlah, apa. Sepatu, cincin, jam tangan, oke. Tapi kalau lewat ini, tidak hanya berupa barang. Pacar mungkin. Ini loh Tuhan garisnya. Yang lain-lain boleh, kalau ini jangan. Itu sebabnya, Anda tahu, Tuhan itu ngebor Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Dia jawab, aku mengasihi engkau Tuhan. Oke bagus, dibor lagi. Apakah engkau mengasihi aku? Yang kedua sudah batas mentok nih. Dia bilang, aku mengasihi engkau. Bagus, katanya dibor lagi. Ketika masuk, dan dia berkata, engkau tahu segala sesuatu. Sebab kali ketiga, Petrus tidak berani katakan, dia tidak pernah bisa berkata agape, saudara. Kenapa Tuhan kejar terus? Sebab walaupun dia berkata, aku mengasihi kau, tapi dari pertama, kedua, ketiga, itu hanya bicara filio, kasih sesama, persaudaraan, take and give. Ngerti? Dan Tuhan berkata, waktu engkau muda, engkau pergi kemanapun engkau suka. Tapi kalau engkau makin tumbuh nanti Petrus, engkau mengulurkan tanganmu, orang lain akan bawa engkau ke tempat yang tidak engkau sukai. Sudahkah Anda dibawa ke tempat yang tidak engkau sukai? Renungin, ada garis tidak dalam hidup kita? Lainnya itu yang berbahaya. Lihat ayat yang terakhir. Saya tunjukkan sebuah story sebagai contoh. Markus pasal yang ke-10. Markus 10 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Banyak orang berkata, Yesus membawa sukacita. Tapi pada beberapa orang akhirnya akan dibawa pada Yesus membawa duka cita. Tapi ini bagus saudara. Bukankah kita mau tumbuh dalam Tuhan? Amen. Markus 10:17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ayat 21 perhatikan ini perkataan karena kasih. Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya.
Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan dia berkata apa? Ikutlah aku. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saya pernah ngajar ini di School of Acts, saudara. Saya hanya menduga, asumsi, mungkin betul. Sebetulnya mungkin murid Yesus tidak 12, tapi malah 13. Wah, Bapak terlalu berani menafsir. No. Sebab dia berkata, ikutlah aku, follow me. Itu perkataan yang sama yang dia ucapkan ketika bertemu dengan 12 murid yang lain. Dengan Yohanes, Yakobus dia berkata, ikutlah aku. Dengan Petrus dia berkata, follow me. Dengan orang muda dia berikan calling yang sama, dia berkata, follow me. It should be 13. Mungkin harusnya 13 muridnya Yesus, saudara. Dan orang ini datang ke Tuhan bukan dengan dingin, bukan dengan sembarangan. Dia datang dengan antusias yang luar biasa. Dia datang dengan kobaran, semangat. Dia lari ke Tuhan. Dia bukan jalan seenaknya ke Tuhan. Alkitab berkata dia lari, dia tersungkur. Salahnya dia tidak melihat Yesus sebagai Tuhan. Dia hanya lihat sebagai manusia. Dan dia berkata, guru yang baik. Dan Tuhan berkata, jangan sebut aku baik. Kalau engkau pandang aku hanya sebagai manusia, tidak ada manusia yang baik. Tapi dia berkata, apa yang aku harus perbuat untuk mendapat hidup yang kekal? Dan Anda tahu, Tuhan mengutip 10 perintah Allah, tapi sebetulnya tidak utuh. Dia kutip perintah ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Maaf, 5, 6, 7, 8, 9, 6 yang terakhir, yang bicara soal hubungan antar manusia. Yesus tidak mengutip dari yang pertama sampai yang keempat. Perhatikan itu. Dan ketika disebutkan yang human level, yang ke level manusia, dia berkata, sudah aku kerjakan. Dan Alkitab berkata, dan Tuhan, Alkitab enggak berkata, maka Tuhan melihat dengan sinis. Enggak. Alkitab berkata, Yesus menaruh kasih kepadanya. Dan dia berkata, cuma satu yang perlu. Jual semua. Berikan kepada orang miskin. Datang kemari and follow me. Di situ Tuhan menabrak garis yang dia buat. Dia sudah begitu yakin Tuhan akan berkata, engkau luar biasa. Tapi dia tidak pernah mengerti Yesus itu nembus sampai ke dasar yang paling dalam. Kita berkata dia pergi kecewa dan dengan sedih pergi. Sebab hartanya banyak. Ada seorang hamba Tuhan ceritakan kisah imajiner, kisah rekaan dari orang ini. Di Alkitab enggak ada. Tapi saya mau cerita buat saudara. Interesting. Menurut cerita itu, sekian tahun berlalu, orang muda ini menikah dan dia punya anak. Satu hari dia gandeng anaknya yang laki, usia masih kecil, dia gandeng. Mereka berdua berjalan-jalan di kota Yerusalem. Dan mereka dekat dengan bait Allah. Bagaimanapun pria ini tetap baik hidupnya. Dia gandeng anaknya. Dan tiba-tiba hari itu dia kaget, mereka berdua kaget. Karena di depan bait Allah ada begitu banyak keributan. Orang berteriak, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Orang teriak-teriak. Lalu si anak berkata begini, Papa, itu apa? Ayahnya berkata, aku gak tahu nak. Ayo kita lihat. Kenapa orang teriak-teriak memuji Tuhan? Papanya berkata, aku tidak tahu. Ayo kita lihat. Lalu mereka berdua bergegas ke depan bait Allah. Dan orang banyak sudah berkumpul di situ, saudara. Begitu banyak orang. Tapi dia mencoba, dia gendong anaknya, dia coba masuk, dia coba tembus kerumunan orang banyak. Dan apa yang terjadi?
Waktu mereka bisa menerobos kerumunan itu, mereka lihat orang yang lumpuh, pengemis di bait Allah, sudah melompat-lompat. Waduh, luar biasa. Dan dia teriak, aku sembuh. Dia teriak-teriak. Pengemis lumpuh itu lompat-lompat bersuka cita. Dan di sebelah mereka ada Petrus dan Yohanes. Mereka hanya mengangkat tangan menyembah Tuhan. Orang begitu histeris melihat mujizat di depan mata mereka. Lalu si anak ini berkata, Papa, apa yang terjadi? Lalu papanya berkata, si pengemis lumpuh itu sembuh, nak. Kok bisa sembuh, Papa? Kan sudah bertahun-tahun di situ. Kok sekarang bisa lompat-lompat? Siapa yang nyembuhin? Lalu ayahnya berkata, kamu lihat 2 orang itu? Tuhan pakai 2 orang itu. Siapa mereka? Yang satu namanya Petrus, yang satu namanya Yohanes. Papa kenal dia? Ya, tapi gak dekat. Hanya tahu pernah ngomong sebentar dengan mereka. Kok mereka bisa hebat, Papa? Nyembuhkannya pakai obat apa? Ini anak kecil. Papanya berkata, enggak pakai obat apa-apa. Mereka sembuhkan orang ini dalam nama Tuhan Yesus. Yesus itu siapa? Papanya berkata, dia Mesias, nak. Dia pernah hidup di dunia. Dia mati. Dia bangkit lagi. Sekarang dia naik ke surga. Dia Tuhan yang turun ke dunia. Dari mana Papa tahu? Papanya berkata, sebab Papa pernah ketemu dengan dia. Anak ini makin tertarik, saudara. Papa pernah ketemu dia? Ya. Papa pernah ngomong sama Allah? Ya. Sama Tuhan kita ini? Ya. Anaknya makin tertarik. Lalu, Papa ngapain? Ya Papa datang. Papa nyembah dia. Papa ingin tahu, dapat hidup kekal. Terus Tuhan ngomong apa? Dia nyebutin hukum-hukum dari ke-5 sampai ke-10. Dan Papa bilang, semua sudah aku kerjakan sejak masa mudaku. Terus dia ngomong apa, Pak? Di situ dia mulai diam. Dia hanya berkata, sebetulnya dia undang Papa jadi muridnya, ikut dia. Seperti Petrus dan Yohanes. Lalu Papa ngomong apa? Dia hanya bisa gelengkan kepala. Tidak bisa jawab. Sebab memorinya kembali ketika mendengar Tuhannya berkata, cuman satu yang kurang. Jual semua yang kau punya. Berikan kepada orang miskin. Datang kemari. And follow me. Ia berkata, ayo nak kita pulang. Sepanjang perjalanan pulang, si anak terus bertanya, kenapa Papa tidak jadi muridnya? Papa ngomong apa? Tuhan ngomong apa, Pak? Dia bilang, susah nak untuk diomongin. Susah. Bisa gak Papa datang lagi ke dia? Ya, dia sudah naik ke surga. Sudah tidak di dunia ini lagi. Pak, harusnya kan menyenangkan. Jadi muridnya Tuhan. Dia bilang, ya harusnya. Tapi dalam hatinya dia sadar. Dia bilang, aku gak bisa. Aku sudah buat garis. Lewat ini, don't touch. Di luar ini kau boleh ambil Tuhan. Tapi kalau garis ini, please don't touch. Engkau tidak bisa mengasihi dia. Semua anak Tuhan akan dibawa dalam pengalaman-pengalaman seperti itu. Sampai garis apapun, sependek apapun,
yang engkau bangun dalam hidupmu. Engkau berkata, it's useless. Tidak perlu aku buat lagi ini garis. Dan engkau tahu, garisku cuma satu, salib Tuhan dalam hidupku. No more, no less. Tidak lebih, tidak kurang. Di situ engkau kenal betul akan pribadi Tuhan, saudara. Pertanyaannya adalah, do you love him? Apakah engkau mengasihi dia? If you say yes, seberapa kasihmu? Masih adakah garis yang kita buat dalam hidup kita? Mungkin harta, mungkin apapun, mungkin cita-cita, even mungkin kebencian, saudara, atau apapun. Saya berdoa hari ini, kita bisa bilang, Tuhan, jujur masih ada garis di hidupku. But please, remove it. Singkirkan dari hidupku. Dan kau akan mengalami anugerah Tuhan. You know what? Orang muda ini terlalu tergesa-gesa pergi. Anda baca terus itu. Sebab berikutnya Tuhan berkata, kalau karena aku dan karena Injil, engkau meninggalkan rumah ladangmu, keluargamu, di dunia ini engkau terima 100 kali ganda. Terlalu cepat berkata, no. Terlalu cepat. Saya beritahu saudara ya, kadang hartamu yang tidak seberapa ini menghambat engkau jadi lebih kaya sebetulnya. Kalaupun dia punya 1 miliar hari itu, if he said yes, dia potentially terima 100 kali ganda. Saya nggak berkatanya 100 kali lipat, saudara. 100-fold itu sesuatu yang kadang-kadang unlimited dari Tuhan. Anda tahu Petrus yang meninggalkan semuanya. Alkitab baca ini. Orang ngasih tanah, ngasih perhiasan, ngasih uangnya, ditaruh di depan kaki rasul-rasul. Under their authorities. Memang bukan untuk mengenyangkan perutnya. Tapi mereka diberi Tuhan otoritas kelola uang dalam jumlah besar sekali. Dia hanya bergerak terlalu cepat. Dan uang yang tidak seberapa dalam pandangan Tuhan, yang dia pikir precious, itu yang menghalangi dia dibuat lebih kaya lagi sebetulnya. Amen, saudara. Pak Adi Sutanto, ketua sinode kita pernah ngomong sama saya begini. Sebab ada garis yang orang-orang itu terobos dan biarkan Tuhan mengangkatnya. Ada garis yang mau dipertahankan banyak orang yang berkata, don't pass this line. Jangan lewati line ini Tuhan. It's mine. Tapi saya berdoa, Tuhan mengajar kita. Dia segalanya dalam hidup kita. Bukan hanya di perkataan, tapi keluar dari hati yang paling dalam. Amen. Kirabata shanta karapalapa shata karabata. Sitikuru mushanta karalapata sitikiaralapata karalapata karaba. Shikimita kuru mushata karapata sitikiaralamata karaba. Thank you, Father God. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan yang baik. Mulialah namamu, mulialah namamu, mulialah namamu di bumi. Sembah dia, katakan mulialah namamu. Mulialah namamu, mulialah namamu.
hatimu ke Tuhan, saudara. Ada yang berkata begini, pasti bukan saya ini. Tapi saya mau katakan buat saudara, Tuhan berkata pada saya, it's for everybody. Bahkan Tuhan berkata juga untuk kamu, ini firman. Tidak ada orang yang dikecualikan Tuhan di ruangan ini. Ini buat setiap kita. Kalau engkau sungguh mengasihi Tuhan, bisakah engkau membiarkan Dia menerobos garis aman yang engkau buat? Beberapa orang berkata, ya pokoknya untuk hidup harianku cukup, aku bisa kesana kemari dengan bebas. Itu sudah cukup, di luar itu Tuhan minta aku beri. Engkau hanya membiarkan itu menekan sedikit, tapi tidak sampai melukai, saudara. Kasih itu sampai tembus ke dasar yang paling dalam. Roh Kudus akan kejar terus dalam hidupmu, saudara. Sampai ke semua kita angkat garis aman kita ini. Sampai diangkat semua garis aman kita. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Kami tidak sanggup kecuali pertolongan Tuhan turun. Kami tidak mampu kecuali Engkau bicara langsung kepada kami. Biarkan perkataan Tuhan ini terus terngiang di batin kami. Terus mengejar, terus masuk terus. Seperti fondasi itu yang dimasukkan, dipakukan ke dalam kami. Terus sampai jebol seluruhnya Tuhan. Dan di situ baru sah ketika kami berkata, we love you Jesus. Karena kami tahu sampai belum mendasar, sampai belum capai titik itu, sebetulnya masih take and give Tuhan. Tapi bawa kami sampai ke agape, bawa kami sampai ke agape, bawa kami sampai ke agape. Tolong Tuhan, tolong anak-anak-Mu ini. Kiarapa syata karapa santa karapa. Sintikurus syata karalapata kaya rapataka. Sintikurus syata karamata syata karalapata karapasyata. Sintikurus syitikur yamasyata karapata kaya rapalapa. Kiarala suntukurus sibati kaya rama. Sembayang, saudara, sembayang. Kalau engkau serius ingin tumbuh dalam Tuhan, biar dimasukkan firman ini dalam-dalam pada dasar batin kami yang paling dalam. Syata karapa syata karalapata syata karamata karapalapa. Thank you Lord, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong setiap kami. Kalau Anda ingin berkata, Tuhan, aku tahu masih ada garis dalam hidupku. Aku ingin mulai hari ini Engkau mulai bongkar garis nyaman itu. Kalau engkau mau berkata begitu, saya mau berdoa buat saudara. Anda boleh angkat tangan bersama dengan saya. Lihat tangan-tangan kami yang kami angkat. Dengan jujur dan rendah hati kami berkata, masih ada garis Tuhan yang kami taruh dalam hidup kami, yang belum sampai titik berani kami bongkar dan mengizinkan Tuhan menembusnya. Tuhan, tapi kalau engkau tidak give up, engkau tidak menyerah dengan Petrus, engkau terus kejar, sampai dia berhasil. Kami tahu engkau akan buat yang sama dalam hidup kami. Tuhan, kami angkat tangan kami mau berkata kami menyerah. Tanpa engkau kerja, tanpa engkau campur tangan, tanpa engkau tolong kami tidak sanggup Tuhan. Tapi hari ini kami berkata, help us Lord, tolong kami Tuhan. Dalam anugerah-Mu yang besar, engkau tolong kami. Sampai kami mampu, sampai kami sanggup, sampai kami bisa ya Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah-Mu. Hamba berdoa buat setiap kami yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Engkau pegang tangan ini Tuhan, tuntun terus masuk lebih dalam lagi. Dan sampai kami bisa berkata,
All is yours. Semuanya ini milik-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami. Engkau mengerti segala sesuatu. Engkau mengerti segala sesuatu. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Thank you Lord. Dan berkat terbaik Kau beri buat